Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Galuh Purba, kerajaan tertua di tanah Jawa dari lereng Gunung Slamet. Dari silsilah Prabu Galuh Purba atau Prabu Suragana atau Rahyang Mandi Minyak atau yang masyarakat luas kenal Prabu Mandi Minyak. Prabu Suragana atau Rahyang Mandi Minyak selaku raja kedua di kerajaan Galuh. Nama aslinya Sang Jalantara Rahyang Mandi Minyak dengan gelar Prabu Suradharma Putra, memerintah pada tahun 702 sampai 709 Masehi. Menikah dengan Dewi Wulansari, memiliki anak bernama Rahyang Sena atau Sang Sana atau Bratasena. Pada tahun 695 Masehi, menikah lagi dengan Dewi Parwati, anak dari Kartikeya Singha dengan istri Ratu Sima atas kerajaan Kalingga, dan memiliki anak bernama Dewi Sanaha. Tahun 702 Sang Jalantara Rahyang Mandi Minyak Prabu Suragana bergelar Suradharma Putra naik tahta raja atas dua kerajaan. Kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga jika ditarik silsilah ke atas. Uretikandayun ayahandanya sebagai raja pertama atas kerajaan Galuh. Dinobatkan menjadi raja pada tahun 612 kemudian menikah dengan Dewi Candraresmi, Dewi Manawati, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Semplakwaja tahun 620 Masehi, Jantaka tahun 622 Masehi, Pangeran Mandi Minyak tahun 624 Masehi. Semplakwaja dan Jantaka tidak menjadi penerus raja karena cacat badan. Semplakwaja menjadi Raja Resi di Galunggung dengan gelar Batara Dang Hyang Guru. Jantaka menjadi Resi Guru di Telaga Denu dengan gelar Resi Guru Wanayasa atau Rahyang Kidul, sehingga yang naik tahta adalah Rahyang Mandi Minyak Prabu Suragana. Prabu Mandi Minyak disebut Mandi Minyak karena ganteng, berkulit kuning langsat, dan pandai merayu. Semplakwaja menikah dengan Pohaci Rabubu yang berasal Dokter Gunung Kendan Rancaekek, istri Semplakwaja. Terjadilah skandal antara Prabu Mandi Minyak dengan Pohaci Rabubu, istri dari Semplakwaja, kakak pertama Prabu Mandi Minyak, dan dari hubungan skandal itu, Pohaci Rabubu hamil dan kemudian tahun 661 lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Sana atau Sena atau Bratasenawa. Sana, salah sang anak sempat dibuang di Tegalan namun diselamatkan kembali. Aku disuruh Rahyang Semplakwaja menyerahkan anak ini akibat kamu menyentuhku. Prabu Mandi Minyak disingkirkan oleh ayahandanya, Uretikandayun, dan dinikahkan dengan Dewi Parwati putri dari Ratu Sima atas kerajaan Kalingga Utara, Jawa Tengah, tinggal di Kalingga Utara, Jawa Tengah. Pernikahan Prabu Mandi Minyak dengan Dewi Parwati lahirlah Dewi Sanaha. Kelak dikemudikan hari Dewi Sanaha anak Prabu Mandi Minyak dengan Dewi Parwati dijodohkan dengan Sana Bratasenawa anak Prabu Mandi Minyak dengan Pohaci Rabubu. Pernikahan sedarah itu pada tahun 683 melahirkan seorang anak yang diberi nama Sanjaya. Pada tahun 695 Prabu Mandi Minyak menjadi penguasa Kalingga Utara Jawa bagian tengah. Dan setelah Ratu Sima wafat, kerajaan dibagi dua, pertama sebelah utara disebut Bumi Mataram. Sebelah selatan dan timur disebut Bumi Sambara dan diperintah oleh Narayana adik Parwati. Prabu Mandi Minyak sebagai Raja Galuh kedua digantikan oleh Sana, anak Prabu Mandi Minyak dengan Pohaci Rabubu. Pada tahun 709 Prabu Mandi Minyak wafat dan Sana naik tahta atas kerajaan Galuh Jawa Barat. Kerajaan Mataram kuno Emdang Jawa Tengah. Saat pengangkatan Sana sebagai Raja Galuh Ketiks, tidak diterima oleh Purbasora anak Semplakwaja dengan Pohaci Rabubu dan bersiap melakukan penyerangan. Namun diketahui oleh Sana, Semplakwaja menikah dengan Pohaci Rabubu, dikaruniai 2 orang anak. 1. Rahyang Purbasora Tahin, 670 Masehi. 2. Rahyang Demunawan tahun, 673 M. Saat Purbasora dan Demunawan akan melakukan penyerangan ke kerajaan Galuh, Sana mengundang pasukan Sunda untuk menghadapi Purbasora. Purbasora yang mengetahui hal itu meminta dukungan kepada Ki Balagantrang, sepupu Purbasora, dan pasukan dari Kuningan. Akhirnya pada tahun 716 Masehi Purbasora dapat menguasai kerajaan Galuh dan Sana melarikan diri ke Kalingga Utara Jawa bagian tengah,
di tempat ibunya yaitu Dewi Parwati selaku raja tahun 716 Masehi Purbasora naik tahta atas kerajaan Galuh keempat dalam usia 73 tahun dengan gelar Prabu Purbasora Jaya Sakti Mandraguna bersama istri permaisurinya bernama Citra Kirana. Putra dari Sana Bratasenawa dengan Sanaha bernama Sanjaya menaruh dendam kepada Prabu Purbasora dan ingin merebut kembali kerajaan Galuh dengan merencanakan untuk membunuh Prabu Purbasora. Pada tahun 737 Masehi Sanjaya menyusun kekuatan di Gunung Sawal dan menjadi markas untuk persiapan melakukan penyerbuan ke kerajaan Galuh. Tahun 747 Masehi Sanjaya beserta pasukannya menyerbu kerajaan Galuh hingga Prabu Purbasora terbunuh, lalu menghancurkan Indraprahasta istri Prabu Purbasora berasal. Setelah Prabu Purbasora wafat, Sang Ratu Sanjaya naik tahta sebagai Raja Galuh kelima dengan gelar Maharaja Harisdharma Bima Parakrama Prabu Maheswara Sarwajita Satru Yuda Purnajaya dan tinggal di Pakuan sebagai ibu kota kerajaan Sunda. Istri permaisuri bernama Sekar Kancana dengan gelar Teja Kancana Ayu Purnawangi. Jaya Singawarman pendiri Tarumanagara 358–382 Masehi, adalah menantu Raja Dewawarman ke-8. Ia sendiri seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha setelah Jaya Singawarman mendirikan Tarumanagara. Pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Tarumanagara. Salakanagara kemudian berubah menjadi kerajaan daerah. Jaya Singawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati, Bekasi. Dharmayawarman 382–395 m dipusarakan di tepi Kali Candrabaga. Purnawarman 395–434 m ia membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai dan dinamainya Sundapura. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Pustaka Nusantara, Parwa 2 Sarga 3, halaman 159–162, menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salakanagara atau Raja Tapura, di daerah Teluk Lada Pandeglang, sampai ke Purwalingga, sekarang Purbalingga, di Jawa Tengah. Secara tradisional Cipamali Kali Brebes memang dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat pada masa silam. Wisnuwarman 434–455, Indrawarman 455–515, Candrawarman 515–535 m. Pada tahun 535 m terjadinya meletus Gunung Krakatau yang sangat dahsyat yang menyebabkan tsunami yang sangat besar dan berdampak pada seluruh dunia. Suryawarman 535–561 Masehi. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. Dalam tahun 526 Masehi, misalnya, Manikmaya, menantu Suryawarman, mendirikan kerajaan baru di Kendan yang terkenal dengan Kerajaan Kendan, daerah Nagrek antara Bandung dan Limbangan, Garut. Sedangkan putra Manikmaya, tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumangara dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika Cicit Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh dalam tahun 612 M. Kertawarman 561–628, Rakeyan Sancang, lahir 591 Masehi, putra Raja Kertawarman, Kerajaan Tarumanagara 561–618 Masehi. Raja Suraliman Sakti, 568–597, putra Manikmaya cucu Suryawarman Raja Kerajaan Kendan adalah saudara sepupu Rakeyan Sancang Sudawarman, 628–639, Hariwangsawarman, 639–640, Nagajayawarman, 640–666, Linggawarman, 666–669, Tarumanagara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Dalam tahun 669, Linggawarman, Raja Tarumanagara terakhir, digantikan menantunya, Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai 2 orang puteri,
yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dan yang kedua bernama Sobakancana menjadi istri Dapunta Hyang Srijayanasa pendiri kerajaan Sriwijaya. Tarusbawa 669–723 M. Tarusbawa yang berasal dari kerajaan Sunda Sambawa menggantikan mertuanya menjadi penguasa Tarumanagara yang ke-13. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, ibu kota Sundapura. Dalam tahun 670 ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Wretikandayun, Cicit Manikmaya, untuk memisahkan kerajaan Galuh dari kekuasaan Tarusbawa. Karena putra mahkota Galuh, Sena, Sana atau Bratasena, berjodoh dengan Sanaha putri Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, Jepara, Jawa Tengah, maka dengan dukungan Kalingga, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan Tarumanagara dipecah dua. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Dalam tahun 670 Madehi kawasan Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai batas Kerajaan Sunda Galuh. Tarusbawa 670–723 Masehi, Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibu kota kerajaan yang baru, di daerah pedalaman dekat Hulu Cipakancilan. Dalam cerita Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya, Tohaan di Sunda, Raja Sunda. Ia menjadi cikal bakal raja-raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 Masehi karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa. Maka anak wanita dari putra mahkota, bernama Teja Kancana, diangkat sebagai anak dan ahli waris kerajaan. Suami putri inilah yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda. Sanjaya Rakyayan Jamri Prabu Harisdama 723–732 Masehi. Cicit Wretikandayun ini bernama asli Rakyayan Jamri. Sebagai penguasa kerajaan Sunda ia dikenal dengan nama Prabu Harisdarma dan kemudian setelah menguasai kerajaan Galuh ia lebih dikenal dengan Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu Ratu Sima dari Kalingga. Ayah dari Sanjaya adalah Bratasenawa atau Sana, Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Wretikandayun dari putra bungsunya, Mandiminyak, Raja Galuh kedua 702–709 Masehi. Sena pada tahun 716 Masehi dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh, dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu ia menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh. Sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram dalam tahun 732 Masehi. Dengan kata lain, Sanjaya adalah penguasa Sunda, Galuh dan Kalingga Kerajaan Mataram kuno atau Emdang I Bumi Mataram. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan atau Rakyayan Panaraban, Tamperan Barmawijaya, Rakyayan Panaraban 732–739 Masehi. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram Hindu kedua, putra Sanjaya dari Sudiwara Putri Dewa Singa. Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Kemudian, Galuh Lalean di Cilacap dengan ibu kota Medang Kamulan, Galuh Tanduran di Pananjung dengan ibu kota Bagolo, Galuh Kumara lokasi di Tegal dengan ibu kota Medang Kamulian, Galuh Pataka lokasi di Nanggalaca ibu kotanya Pataka. Lalu ada Galuh Nagara Tengah di Cineam beribu kota Bojong Lopang, Galuh Imbanagara di Barunai Pabuaran beribu kota di Imbanagara dan Galuh Kalingga lokasi di Bojong beribu kota Karangkamulian. Selanjutnya, atas berbagai sebab, kerajaan Galuh Purba kemudian berpindah ke Kawali, dekat Garut sekarang, dan mengganti namanya menjadi Galuh Kawali. Pada saat yang sama muncul juga kerajaan-kerajaan yang cukup besar. Di timur ada kerajaan Kalingga sedangkan di wilayah barat berkembang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara. Ini semakin menggerogoti eksistensi dan wilayah Galuh Purba, bahkan, pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, kerajaan Galuh Kawali menjadi bawahannya. Para bangsawan dari kerajaan Galuh, Kalinga dan Tarumanegara ini kawin-mawin sehingga muncul dinasti Sanjaya.
Hasil perkawinan itulah yang melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Oleh karena itu, bisa dibilang Galuh Purba dari lereng Gunung Slamet inilah induk dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jejak ketuaan Galuh Purba bisa terlihat dalam kajian E.M. Uhlenbeck yang dituangkan dalam bukunya, A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura, 1964, yang menyiratkan bahwa rumpun bahasa Banyumasan lebih tua dibandingkan dari subbahasa yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Jawa lainnya. Bahasa Ngapak inilah yang ditengarai digunakan oleh masyarakat kerajaan Galuh Purba. Kini, bahasa bercorak Banyumasan terbagi dalam subdialek Banten Lor, subdialek Cirebon Indramayu, subdialek Tegalan, subdialek Banyumas, dan subdialek Bumiayu peralihan Tegalan dengan Banyumas. Dengan berbagai fakta tersebut, tak heran jika Gunung Slamet mempunyai arti penting bagi para raja-raja di Telatah Sunda. Mereka punya kedekatan karena dari lereng Gunung Slamet telah mereka berasal. Pada beberapa kisah sejarah dan legenda, banyak bangsawan Sunda yang menyepi ke wilayah Panginyongan. Misalnya, Syekh Jambu Karang, pendiri Perdikan Cahyana dan diakui sebagai leluhur Wong Purbalingga adalah pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Raden Mundingwangi. Petilasannya yang ada di Gunung Ardilawet, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang masih dikeramatkan hingga kini. Ada banyak nama tempat juga dekat dengan bahasa Sunda, misalkan ada Sungai Ideng, Hideng sama dengan hitam, Sungai Kahuripan, Hurip sama dengan hidup, Onje, Honje sama dengan kecombrang sama dengan bunga burus Gunung Cahyana dan lainnya. Ada juga legenda suku Pijajaran atau Wong Alas Carang Lembayung di masyarakat sekitar hutan pegunungan utara Purbalingga yang dipercaya merupakan prajurit pengawal Raden Mundingwangi. Kemudian, Kompleks Goa Lawa, Lava Purbalingga, Golaga, Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja ada petilasan yang dipercaya berhubungan dengan tokoh-tokoh dari kerajaan Pajajaran. Pertama, ada tumpukan batu yang disebut sebagai lokasi pertapaan Prabu Siliwangi. Kedua, ada Gua Ratu Ayu yang dihuni oleh Endang Murdiningsih dan Endang Murdaningrum, dua putri Prabu Siliwangi. Mereka berdua ditemani 3 ekor maung, berwarna hitam, putih dan kuning. Tempat-tempat tersebut pada hari-hari tertentu, menurut penuturan Mbah Surip Kuncen Golaga, sering didatangi oleh para peziarah, termasuk dari Jawa Barat seperti Cirebon, Indramayu, Bogor, Garut dan lainnya. Pertautan antara tokoh-tokoh Pajajaran dengan wilayah-wilayah di Gunung Slamet serta kisah yang melingkupinya tersebut menandakan adanya hubungan yang cukup erat. Mereka datang ke wilayah bumi Panginyongan, bukan tanpa maksud, melainkan pulang kampung ke tanah leluhurnya. Analisis Van der Melen bisa jadi benar bahwa kerajaan Galuh Purba di lereng Gunung Slamet adalah induk dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Itulah sejarahnya didapat dari sumber cerita kasepuhan, buku, media dan masyarakat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan nama dan tempat, juga mohon maaf apabila hal ini beda persepsi dengan Anda. Bantu subscribe, like dan komen, agar video berikutnya bisa terus ditayangkan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin.